Baik. Fasyahid Ja'ad ibni Dirham ini, dialah dari umat ini yang terkenal pertama kali mengampanyekan untuk menafikan sifat-sifat Allah seperti sifat berbicara. Dahulu Al-Quran turun, para sahabat adalah orang-orang yang memahami bahasa Arab. Bahasa yang dengannya Al-Quran diturunkan. Tidak ada di antara mereka yang meragukan bahwasanya Allah berbicara. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan Allah berbicara. Bahkan dari ayat pertama sampai ayat terakhir di dalam Al-Quran menunjukkan Allah berbicara. Karena itu semuanya firman Allah yang didengarkan oleh Jibril dibawa kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Kata Allah dalam surat At-Taubah, wahai Muhammad, jika ada seorang dari non-muslim, dia ingin meminta perlindungan keamanan kepada salah seorang dari kaum muslimin, maka wajib bagi semuanya untuk memberikan jaminan keamanan bagi orang tersebut sampai dia mendengarkan kalam Allah, ucapan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dipahami oleh sahabat sesuai dengan yang mereka pahami dari bahasa Arab. Lalu datang Ja'ad ibn Dirham dengan mengatakan, Ibrahim tidak pernah dijadikan kekasih oleh Allah dan Musa tidak pernah diajak bicara oleh Allah. Padahal Al-Quran menyebutkan di dalam surat Taha, dalam surat Al-A'raf, di dalam surat An-Nisa, wa kallama Allahu Musa taklima. Di situ menunjukkan bahwasanya Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Tapi kata Ja'ad ibn Dirham, Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena kalau kita tetapkan Allah yang berbicara, sementara sifat bicara ini juga ada pada sifat manusia, maka kita sudah samakan Allah dengan manusia. Ini syubhatnya. Dan syubhatnya ini keliru. Kenapa? Karena dia salah memahami zahir. Apa yang dipahami dari ayat. Perhatikan. Ulama ahli sunnah, mereka menetapkan ayat sesuai dengan makna lahiriah dari lafaz yang ditunjukkan oleh ayat tersebut. Misalnya, Allah berfirman, wa kallama Allahu Musa taklima. Zahir dari ayat tersebut menyebutkan bahwasanya Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ini zahir ayat. Yang tidak boleh adalah kita meyakininya dengan zahir yang terbetik di dalam benak kita. Nah, ini yang salah dipahami oleh Ja'ad ibn Dirham. Dia bukan memahami zahir yang ditunjukkan oleh ayat. Tapi dia memahami zahir yang ditunjukkan oleh logikanya. Ketika Allah berfirman, وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Ketika Nabi Musa masih jauh dari Gunung Tur, dari tempat yang bernama Tua, lembah yang bernama Tua, Allah memanggilnya dengan suara yang terdengar oleh orang jauh. وَنَادَيْنَاهُ. Dan ketika Nabi Musa sudah mendekat, وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan suara yang hanya didengar oleh orang dekat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah berbicara dengan suara dan huruf yang didengar oleh manusia. Ini firman Allah. Makna lahiriah yang tersurat dari ayat tersebut bahwasanya Allah berbicara. Ini yang ditetapkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Yang ditetapkan oleh Ja'ad ibn Dirham adalah cara berbicara yang terbetik dalam benaknya. Makanya di sini kata penulis, annahum fakkaru fir-rabb. Kesalahan pertama yang dilakukan oleh Jahmiyah yang mengambil keyakinan dari Ja'ad ibn Safwan, dari Ja'ad ibn Dirham, adalah mereka berpikir pada zat Allah menggunakan logika. Bukan menggunakan apa yang diinginkan oleh Allah dari lafaz bahasa Arab.